Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Dan sebentar pun kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dan kita siap untuk berdoa memulaikan ibadah kita saat ini. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau naikkan pujian ini lagi dan kita akui bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Dan kita mau naikkan ucapan syukur kita dalam ibadah kita saat ini. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan. Selain kita beribadah, selain kita memuji dan menyembah Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau pada ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu. Engkau siapkan setiap hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersuka cita memuji Tuhan oleh karena Dia yang mengerjakannya di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Kita mau senangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan biarlah nyanyian pujian kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin, haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, biarlah kita pun bertambah-tambah di dalam Tuhan, cinta kepada Tuhan. Haleluya. Aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Amin, haleluya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar akan lari kepadanya. Orang benar akan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Biarlah orang benar selalu lari kepada Dia. Haleluya. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar akan lari kepadanya. Orang benar akan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Amin. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar akan lari kepadanya. Orang benar akan
kepada Tuhan sebagai perlindungannya. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus harus kita menguatkan iman percaya kita. Sebab apa? Sebab ada hari-hari di mana ayat firman Tuhan katakan hari-hari semakin jahat. Oleh sebab itu Mazmur 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman. Nyanyikan pujian ini. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Amin. Haleluya. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, itu yang Tuhan janjikan. Ada kemuliaan bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Dia sampai kedatangannya. Haleluya. Kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Kesenangannya besarlah. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Haleluya. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita dikuatkan lagi untuk kita tetap bertahan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir
Jadikan pujian ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, ku rindukan Kau hadir, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau pun ada bersama dengan kami. Ada di hati kami, memberkati setiap kami, menghangatkan setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Dalam menantikan Engkau datang kembali. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang kami perlu. Firman dan Roh Kudus itu yang menguatkan setiap kami. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau kembali lewat firman-Mu pagi hari ini. Menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap iman percaya kami. Supaya kami sepanjang hari ini, bahkan hari lepas hari, kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami tetap berkenan kepada Tuhan. Masuk dalam gereja yang sempurna yang Engkau rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja ada dalam kehidupannya, memberitakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami jemaat Tuhan, kami akan duduk diam mendengar, bahkan kami akan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, bekerjalah terus dalam hati kami sampai selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online kita. Dan kita bersyukur Tuhan memberi kepada kita kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan, ayat ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, bagaimana dia dalam hidupnya menantikan Tuhan.
kata menantikan Tuhan bisa kita artikan dengan mengharapkan Tuhan dan juga menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Jadi dalam hal ini Raja Daud menyatakan kepada kita untuk kita mengharapkan Tuhan itu, dan kemudian untuk kita menantikan Tuhan itu. Tentu di kita zaman sekarang banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita harus mengharapkan dan menantikan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan, kita menantikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita, kita menantikan juga bagaimana petunjuk atau kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dan begitu juga yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia mengajak kita untuk menantikan Tuhan, artinya dia sudah lebih dulu melakukan hal itu dan dia mendapati bahwa itulah yang harus dikerjakan, dilakukan. Kalau kita mengamat-amati dalam pasal 27 ini, ada beberapa kali dia menyatakan untuk menantikan Tuhan, dan dalam hal itu juga dia menunjukkan dalam hal apa saja dia menantikan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, saya baca untuk kita dari Mazmur pasal 27 ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Yang pertama, dia mengharapkan menantikan Tuhan dalam menghadapi musuh. Tentu pada saat itu ada banyak peperangan yang diperhadapkan kepada Raja Daud. Kalau kita bandingkan dengan kita, tentu peperangan kita bukan lagi melawan manusia atau adu fisik. Adu kuat dalam arti fisik, ya. Tetapi tentu peperangan kita bisa jadi melawan tantangan, melawan masalah kita, bahkan melawan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan memang dalam menghadapi tantangan hidup itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan perbuatan Tuhan untuk menolong kita. Karena tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan terlibat menolong kita, maka banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan, banyak tantangan yang kita tidak bisa atasi, selesaikan. Jadi kiranya menantikan Tuhan ini kita kerjakan dalam hal menghadapi tantangan kita. Dan memang kalau kita renungkan, Tuhan mau terlibat dalam menghadapi tantangan kita. Ketika kita menyerahkan masalah kita, tantangan kita itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan terlibat. Tetapi memang kita perlu menunggu Tuhan. Kita perlu iman percaya untuk berharap bahwa Tuhan yang sudah berjanji itu pasti menolong kita. Jadi kita lihat bahwa Raja Daud berkata, ya, dia menghadapi musuh-musuh yang datang menyerang dia. Begitu juga kita menghadapi tantangan-tantangan, masalah, persoalan yang datang. Dan dalam hal itu kita perlu kehadiran Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan. Karena ketika Tuhan bertindak, maka selesailah semua masalah kita. Ketika Tuhan bertindak, maka menanglah kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi jangan menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Jangan menghadapi tantangan-tantangan kita dengan kepandaian kita sendiri. Tapi mari kita nantikan Tuhan. Mari kita harapkan Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk Dia datang menolong kita. Untuk Dia dengan kekuatannya
melakukan mujizat-mujizatnya bagi kita. Dalam ayat yang ke-7, di situ Raja Daud menantikan Tuhan untuk Tuhan mendengar dan menjawab seruan doanya. Saya baca ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Yang kedua, kita menantikan Tuhan dalam menjawab doa kita. Dalam memberikan apa yang menjadi kehendaknya ketika kita menyampaikan doa kita. Jadi nantikanlah Tuhan, ada waktu di mana kita memang harus menunggu. Menantikan Tuhan di mana kita harus berharap bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, maka itu harus kita harapkan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita berdoa, kita nantikan Tuhan, kita percaya bahwa doa kita itu pasti akan dibalas. Pasti akan direspon oleh Tuhan dan itu kita nantikan. Itu kita tunggu. Jadi ketika kita berdoa, maka kita harus menunggu jawaban dari doa-doa kita tersebut. Jadi jangan sampai kita berdoa, lalu kemudian kita tidak tunggu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam doa tersebut. Lalu kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua yang kita lihat di situ di ayat Mazmur 2 pasal 27 ini, bagaimana Raja Daud menantikan Tuhan dalam mendengar seruannya. Mendengar, memberi jawaban dari permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dan 9, di situ kita melihat Tuhan menyatakan kehendaknya jalannya kepada kita. Jadi menantikan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya itu, jalannya itu, apa yang Tuhan kehendaki itu. Saya baca di dalam ayat yang ke-8, lalu kemudian ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Yang ketiga, menantikan, ya kita memerlukan, mengharapkan Tuhan itu menyatakan jalannya. Karena itu ya kita tidak boleh berjalan mendahului Tuhan. Kita harus berjalan menunggu Tuhan. Ketika Tuhan berjalan, maka kita berjalan. Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, maka itu yang kita kerjakan. Jadi menantikan Tuhan kita dalam hal mengharapkan atau menunggu. Mungkin kita berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang pasif begitu ya, tidak berbuat sesuatu. Tapi bukan seperti pengertian kita. Bahwa menunggu pun itu pun adalah sesuatu pekerjaan. Bukan berarti ketika kita menunggu maka kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berusaha, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan kan suruh kita lakukan. Ya, jadi jangan juga kita berpikir menunggu ini berarti kita tidak melakukan ya pekerjaan atau upaya berusaha. Karena menunggu pun adalah kita menantikan Tuhan yang harus lebih dulu menyatakan kehendaknya kepada kita. Karena kalau Tuhan tidak menyatakan kehendaknya, tidak menyatakan jalannya, lalu kemudian kita berjalan, maka kita mendukakan hati Tuhan. Tuhan suruh kita tunggu, tapi kita tidak mau tunggu. Kita kan mendukakan hati Tuhan. Lalu yang kedua, belum tentu apa yang kita kerjakan. Ya kalau kita tidak mau tunggu, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Belum tentu apa yang kita kerjakan dan biasanya apa yang kita kerjakan itu kan
tidak sesuai dengan apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi Tuhan ingin kita sabar, kita menunggu, seperti Raja Daud katakan, dia menantikan apa sih kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya, sehingga dia harus menunggu. Di dalam doanya, ya, di dalam ketekunannya, di dalam imannya kepada Tuhan. Jadi apa yang dinantikan Raja Daud yang bisa menjadi acuan juga bagi kita, mari kita nantikan kehendak Tuhan itu, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak memutuskan atau melangkah sebelum kita dengan jelas mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita hanya bisa melangkah ketika kita sudah menerima jalan-jalan Tuhan itu. Lalu kita maju berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kita mengharapkan atau menantikan Tuhan? Jadi mengapa kita mengharapkan menantikan Tuhan? Yang pertama tentu karena Tuhan mau dan mampu. Ya, jadi Tuhan mau dan mampu. Dia mau memang untuk ditemui oleh kita. Dia mau untuk bersekutu dengan kita. Dia mau untuk menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umatnya. Jadi Tuhan mau memang, dia maunya memang diharapkan, ditunggu, diandalkan, dipercayai. Dia mau memang bersekutu dengan kita. Ada di dalam persekutuan begitu dengan kita, ada dalam hubungan yang begitu erat, begitu dekat dengan kita. Dan kemudian dia berkuasa untuk menolong kita. Jadi nantikanlah Tuhan, karena tidak ada pribadi yang memang kita bisa taruhkan untuk kita tunggu, untuk kita harapkan seperti Tuhan ini. Jadi tidak ada pribadi yang lebih harus kita tunggu, kita harapkan, kita andalkan, kita percayai selain Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mau untuk menjadi Tuhan kita, mau untuk menjadi sandaran kita, mau untuk menjadi pengharapan kita, mau untuk menjadi sumber kekuatan bagi kita. Karena itu mari kita nantikan Dia. Mari kita harapkan Dia. Kalau kita kemudian membaca Bapak Ibu Saudara-saudari Matius pasal 11 ya, satu ayat yang bisa menjadi acuan bagi kita mengenai bahwa Tuhan itu mau untuk menolong kita, bahkan mau untuk menjadi Allah kita, bersekutu dengan kita, ada dalam satu persekutuan yang akrab dengan kita. Maka kita baca dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mengundang, mengajak, Tuhan memberikan dirinya untuk kita datangi. Sehingga kenapa kita menantikan Tuhan? Ya karena Tuhan memberi dirinya untuk kita andalkan. Memberi dirinya untuk ada dalam persekutuan yang dekat, yang akrab. Memberi dirinya untuk kita datang kepadanya. Lalu dia juga memberikan jaminan bahwa dia mampu menolong kita, mampu menjaga kita, mampu melindungi kita, mampu memberkati kita. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, maka kita menantikan pertolongan Tuhan. Kita menantikan kehendak Tuhan seperti tadi Raja Daud. Karena Tuhan mau menyatakan kehendaknya bagi kita. Kalau misalnya kita ingin meminta waktu kepada, taruhlah kita katakan pejabat, maka ketika dia mengatakan mau memberi waktunya, itu kan kita sudah sangat senang. Dan tentu kita akan mengikuti waktu dari pejabat itu. Karena dia kan demikian sibuk begitu ya kan, maka kalau dia katakan dia mau memberi waktu, maka kan setelah itu waktu
ketemuan itu akan ditentukan oleh pejabat itu. Dan kita dalam sifat untuk menunggu. Bahkan ketika hari hanya, ya, ketika ditentukan satu waktu begitu ya, kadang-kadang bisa jadi kan waktunya itu meleset. Bukan karena bukan karena kesengajaan, bukan karena dia tidak berkenan, tetapi ya memang begitulah kondisinya. Sehingga kadang-kadang mungkin seseorang itu bisa menunggu 2-3 jam atau lebih untuk mendapat waktu ketemu yang mungkin 5 menit, ya 10 menit. Jadi nantikanlah Tuhan, ya lebih daripada kita menantikan tadi orang pejabat, orang penting, ya. Ketika kita diberikan kehendak untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang penting itu, maka kita menunggu waktunya, kita menunggu kapan kesempatan, kapan waktunya untuk kita bisa bertemu. Jadi begitu juga ketika kita menantikan Tuhan. Kenapa kita menantikan? Ya karena memang Tuhan berkehendak mau menunggu kita, mau bertemu dengan kita, mau menolong kita, mau bersekutu dengan kita. Tapi kemudian Tuhan itu memiliki waktu dalam hal kalau bersekutu ya kapan saja, di mana saja. Tetapi dalam hal untuk kita mendapatkan pertolongan, untuk doa kita didengar, untuk kemudian dia menyatakan kehendaknya bagi kita, maka Tuhan itu bekerja dengan waktunya. Jadi waktu Tuhan itulah yang harus kita tunggu. Jadi kita tunggu sesuatu yang pasti. Jadi bukan masih berupa kemungkinan. Tetapi apa yang kita tunggu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Tapi memang kepastiannya itu ada di pihak Tuhan waktu untuk melakukan itu. Jadi kita menjadi pihak yang tadi di awal saya katakan sepertinya pasif, sepertinya tidak melakukan sesuatu. Tetapi sebenarnya menunggu pun, berharap pun itu adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa mengharapkan atau menantikan Tuhan? Karena Tuhan sendiri menyatakan dia mau bertemu dengan kita, dia mau bersekutu dengan kita, dia mau menolong kita, dan dia mampu untuk menolong kita. Jadi kita menunggu dia karena ketika waktunya itu tiba, maka segala sesuatu masalah, kebutuhan kita terselesaikan. Lalu mengenai waktunya, ya, waktu Tuhan itu, waktu untuk Tuhan menyatakan dirinya, waktu untuk Tuhan menolong kita, waktu untuk Tuhan mendengar seruan kita, waktu untuk Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita, itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menentukan waktunya itu. Inilah yang kemudian membuat kita harus menunggu waktu Tuhan itu. Kalau kemudian kita melihat tentang waktunya Tuhan itu, dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-16, Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi waktunya Tuhan ini yang harus kita nantikan, yang harus kita harapkan. Tetapi waktunya Tuhan ini dikatakan bahwa waktu Tuhan itu tepat. Jadi pada waktu kita butuh pertolongan itu, pada waktu memang yang tepat, itu pertolongan datang. Penyataan Tuhan itu, ya, kehendak Tuhan itu kita akan terima. Jadi walaupun ya kita menunggu, tetapi kita bukan melewatkan waktu yang tepat.
waktu yang baik begitu, tidak. Jadi Tuhan pun menunggu atau memberikan waktunya, di mana waktu itu adalah yang tepat begitu. Jadi itulah waktu yang tepat. Tuhan pun memberikan waktunya untuk menolong kita, bukan karena begini ya, bukan karena Tuhan itu sibuk begitu ya, Tuhan itu terbatas, bukan. Ternyata waktu yang Tuhan tunggu adalah waktu yang memang tepat, pas begitu. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang begitu. Jadi itulah yang tepat. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi waktu Tuhan itu waktu yang indah. Waktu yang indah. Tuhan memilih waktu di mana Dia menyatakan pertolongannya, menyatakan kehendaknya, menyatakan pribadinya kepada kita, mendengarkan seruan kita, bukan karena keterbatasan Tuhan. Tadi kalau kita umpamakan seperti seorang pejabat, ya tentu kan dia seorang diri, sementara hal yang harus dia kerjakan itu begitu banyak. Hal yang dia harus putuskan begitu banyak. Sehingga dalam keterbatasannya itu, dia memberikan waktu. Meminta kita untuk menunggu waktunya itu. Tetapi ketika waktu Tuhan bukan karena keterbatasan Tuhan. Tapi memang Tuhan bekerja menurut waktunya yang tepat. Jadi karena menunggu waktu yang tepat itu, lalu Pengkhotbah 3 ayat 11, menunggu waktu yang indah itu, itulah. Tuhan tunggu atau Tuhan buat itu pada waktu yang indah, pada waktu yang tepat. Jadi semuanya itu jadi indah. Semuanya itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari jadi baik, jadi menyenangkan. Jadi menyenangkan. Jadi kita memang harus mengharapkan, menunggu waktu di mana Tuhan menolong kita dan di mana waktu yang tepat itu, waktu yang indah itu yang akan Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Jadi kita bukan menunggu karena keterbatasan Tuhan, menunggu karena Tuhan berlambat-lambat, bukan. Menunggu misalnya karena Tuhan gak berkenan kepada kita, bukan. Tapi kita memang menunggu karena Tuhan punya waktu. Dia punya kapan yang paling tepat, paling baik, paling indah, paling menyenangkan. Tuhan memberikan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita, apa yang menjadi mujizatnya, pertolongannya kepada kita, dan apa yang menjadi doa kita. Kalau memang merujuk kepada kita, tentu kita kan adalah orang yang mau secepatnya. Dan waktu Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak mau cepat. Tuhan Yesus katakan ya, bahwa Dia tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong kita. Dia akan segera menolong kita. Tetapi Tuhan pun akan menolong kita pada waktunya. Pada waktu yang tepat. Pada waktu yang indah itu. Ya, Dia akan bekerja. Dia akan menyatakan kehendaknya, perbuatan-perbuatan ajaibnya. Sehingga pada waktu itu kita tidak akan berkata terlambat. Atau kita tidak akan berkata kecepatan. Tapi kita akan berkata tepat, pas, indah. Waktu di mana Tuhan menolong kita. Waktu di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi biarlah kita menanti Tuhan,
menanti waktu Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, mengharapkan kehendak Tuhan terjadi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu yang terakhir, apa yang kita perlukan dalam menanti Tuhan? Apa yang kita perlukan harus ada pada kita ya dalam menunggu, mengharapkan waktu Tuhan itu tiba untuk menolong kita, waktu Tuhan itu tiba ya untuk dia menyatakan kehendaknya, dirinya ya, janjinya, menepati janjinya, apapun itu ya tentu ya dia akan bekerja, dia punya waktu untuk merealisasikan itu, janji-janjinya, perbuatan-perbuatannya, kehendaknya bagi kita. Tidak selalu memang begini ya, tidak selalu kita menunggu lama. Tidak selalu. Tetapi pada prinsipnya bahwa Tuhan pasti bekerja dengan waktunya. Jadi bukan waktu kita. Dan kita tidak perlu khawatir bahwa waktu Tuhan itu ya itu tidak tepat. Waktu Tuhan itu misalnya sudah terlambat, tidak. Kita tidak perlu khawatir di situ. Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan yang mengatur waktu. Tuhan yang memberikan kepada kita juga waktu, kesempatan. Masa iya dia tidak tahu waktu? Masa iya dia tidak mengerti mengenai waktu? Masa iya dia akan terlambat? Atau masa iya dia akan kecepatan? Jadi dia pasti akan bekerja dan menyatakan apa yang kita nantikan dan harapkan itu tepat pada waktunya. Jadi apa yang kita perlukan untuk menantinya, menanti waktu Tuhan itu tiba, maka kalau kita kembali lagi di Mazmur pasal 27 tadi, di situ dikatakan kuatkan ya. Saya baca ulang lagi Mazmur 27. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menanti Tuhan itu, menanti waktu Tuhan itu, ya, ada kemudian bisa orang yang tadinya berharap, tadinya percaya, tadinya menanti, lalu kemudian tidak lagi menanti, tidak lagi percaya. Karena apa? Mungkin dia pikir sudah terlalu lama. Jadi proses menanti Tuhan, menanti waktu Tuhan, itu juga adalah ujian bagi kita. Itu adalah ujian bagi kita, ujian iman kita, ujian terhadap pengharapan kita, ujian terhadap diri kita. Jadi kita masih percaya enggak? Kita masih yakin enggak Tuhan pasti menolong kita? Jadi kuatkan, teguhkan hati kita. Kita nantikan karena apa? Kita tahu pasti Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Kita nantikan karena apa? Kita tahu pasti bahwa giliran kita akan tiba. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita mengantri, ya, mengantri begitu panjang ya, tapi kalau misalnya begini ya, misalnya dikatakan ya sampai jam 9 malam mendaftar, maka misalnya tutup pendaftaran. Tapi kalau kita masih mendaftar jam 9 malam ya, kalau sudah lewat dari jam 9 malam dia tidak jamin lagi. Tapi kalau di dalam jam 9 malam ya, paling terakhir jam 9 malam begitu ya, maka dia akan layani kita. Misalnya kalau kita ke dokter, mau sampai jam 11 pun dia akan layani kita. Maka kita akan mau menunggu. Kenapa? Pasti. Ya misalnya nomornya misalnya ya 70 di depan kita pasiennya. Tapi kalau ada kepastian dan misalnya ya nggak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita pasti akan memilih menunggu. Misalnya nggak punya dokter lain, nggak punya pilihan lain. Tentu kita akan menunggu. Tapi kan kenapa kita berani menunggu? Karena dia sudah katakan pasti akan dilayani. Mau sampai jam 2 pagi saya layani katanya. Kecuali Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita pulang. Kenapa? Ya, saya nggak tahu ya, pokoknya sekuat saya misalnya dia bilang hanya sampai jam 11, misalnya 2 jam lagi, padahal 70 orang ada di depan antrian kita. Mungkin kita bisa ragu. Nah ini tunggu atau enggak ya? Ya, ini kan kayak jadi sesuatu yang nggak pasti. Begitu kita tunggu, ya misalnya gitu ya. 10 lagi di depan kita dia udah tutup. Kan aduh udah tunggu, nggak dapat lagi. Ya kan, jadi kayak kita buang-buang waktu.
ya kita melakukan sesuatu yang kayaknya sia-sia begitu. Tapi Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Dia pasti tolong. Lalu kita lihat tadi yang kedua tadi, waktunya menolong itu tepat, indah, nggak akan terlambat. Jadi kalau begitu, dalam waktu kita menunggu, kuatkanlah hati kita. Mungkin ya, kita mulai ragu dan berkata, Tuhan masih dengar doaku nggak ya? Tuhan masih berkenan kepadaku ya? Kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi satu permohonan doa dan sepertinya ya masih slow-slow aja gitu ya, masih belum ada tanda-tanda jawabannya. Kita kayak bertanya, Tuhan itu ada nggak ya? Tuhan itu masih dengar doaku nggak ya? Tuhan itu ya masih ingat aku nggak ya? Kadang-kadang di situ bisa goyang iman percaya itu. Tapi dalam kita menanti Tuhan, kuatkanlah, teguhkan, ya kuatkan iman kita. Saya mau membuka Roma pasalnya yang keempat menjadi referensi bagi kita dalam kita menunggu, menantikan waktu Tuhan itu, menantikan Tuhan itu dalam Roma pasalnya yang keempat ya mengenai Bapak Abraham, bagaimana dia menantikan jawaban ya janji Tuhan atas hidupnya. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 mulai, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kita ragu bahwa janji Tuhan bagi kita, waktu Tuhan bagi kita itu sudah lewat atau tidak ada. Tapi Bapak Abraham bisa menjadi contoh bagi kita. Tuhan berjanji ya bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tapi dia tunggu sekian puluh tahun. Dia tunggu 25 tahun. Tunggu ya, dia lihat kenyataan-kenyataan yang sepertinya melemahkan imannya. Tapi kemudian dia sampai pada satu kebenaran bahwa dia mau percaya sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang dia janjikan. Dan akhirnya dia menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Janji Tuhan tidak meleset pada waktunya yang tepat, pada waktunya yang indah. Bapak Abraham menerima Ishak. Bapak Abraham menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kiranya bagi kita yang menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, mari kita tunggu waktu Tuhan itu. Dengan apa? Kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kuatkan percaya kita. Jangan menjadi tawar, jangan menjadi kecut, jangan menjadi takut. Mari kita berani. Karena apa? Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya kita tetap menguatkan hati kita, menguatkan iman percaya kita sampai kita menerima janji Tuhan. Karena untuk menerima janji Tuhan itu, untuk mendapatkan waktu Tuhan itu, maka kita perlu iman yang kuat. Kita perlu iman percaya. Tapi kalau seseorang kemudian menjadi tidak beriman, menjadi tidak percaya lagi, maka dia tidak bisa menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Kita menyanyi, kita kemudian menyembah Tuhan, kita memohon berkat pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, amin. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, amin, haleluya. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, haleluya, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, haleluya, memuji dan menyembah, amin, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, amin, haleluya, penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan pujian, amin, amin, Tuhan. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Kau, oh Tuhan. Kami menantikan Engkau, menantikan pertolongan-Mu, menantikan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami hormati Engkau, Tuhan.
Kami hargai Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau akan hadir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami tahu pertolongan-Mu pasti datang bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Haleluya. Rindu hatiku, Amin. diam di hadirat-Mu, Amin. Haleluya. memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan Haleluya. Amin. Urapi kami Tuhan. Kudus-Mu Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku angkat hatiku Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Betapa rindu kami hadirat-Mu. ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku angkat hatiku Kami sembah menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kalau Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Engkau akan berikan kepada kami yang menanti-nantikan. Kami yang rindu Tuhan, dipenuhi dan dipimpin terus oleh Roh Kudus-Mu.
Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memenuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menanti-nanti pertolongan Tuhan menghadapi setiap tantangan hidup kami Tuhan. Ada yang menantikan kesembuhan. Pada ibadah ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kesembuhan itu diberikan kepada setiap tubuh yang sakit, organ-organ tubuh yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang menantikan mujizat Tuhan, menantikan berkat-berkat Tuhan, menantikan kehendak Tuhan, menantikan bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Nya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kehendak-Nya, Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi kami. Biarlah hari ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan pertolongan-Nya, di mana Tuhan menyatakan waktunya kepada kami semua. Biarlah kami menerima lawatan Tuhan, kami menerima mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau menguatkan hati kami. Kalau kami masih harus menunggu waktunya Tuhan, maka biarlah kami kuatkan hati kami kuatkan iman percaya kami. Karena kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami, tidak akan terlambat. Pada waktu yang tepat, waktu yang indah, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami tidak sia-sia meminta, kami tidak sia-sia mempercayai Engkau Tuhan. Kami tidak sia-sia memegang janji-Mu Tuhan. Karena tepat pada waktunya, Tuhan akan menggenapi setiap apa yang Dia janjikan bagi kami semua. Sertailah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati, hari-hari kami. Tuhan menyertai kami, berikan kepada kami berkat-Mu, berikan kepada kami pertolongan-Mu, berikan kepada kami Tuhan perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya dalam perjalanan yang kami lakukan, Tuhan berikan selamat yang daripada Tuhan. Dalam pelayanan yang kami lakukan kerjakan, Tuhan memberikan perkenanan, urapan, kekuatan, kemampuan daripada-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan usaha umat-Mu, Tuhan menurunkan berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Sukseslah mereka, berhasillah mereka. Dalam pendidikan anak-anak kami, pemuda-pemudi juga Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan segala kejeniusan, dengan ketekunan Tuhan berikan kepada semua yang masih dalam masa pendidikan mereka. Berkat-berkat Tuhan juga Tuhan berikan bagi setiap rumah tangga, kiranya suami istri semakin ada dalam cinta yang daripada Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi setiap rumah tangga jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga, tidak ada yang Tuhan kemudian mengalami Tuhan perpecahan, tapi Tuhan yang menjaga dengan kasih, dengan takut yang daripada-Mu Tuhan terhadap Engkau. Tuhan memberkati setiap pemuda-pemudi dengan segala berkat-berkat masa depan yang gilang gemilang. Tuhan berikan bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan bagi usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhanlah yang menolong. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan jaga lindungi mereka dalam masa pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai anak-anak kami semua Tuhan. Berkati setiap pria yang datang beribadah dengan segala berkat Tuhan. Berkati juga setiap wanita yang datang beribadah dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami percaya lewat ibadah ini, kami sudah terima berkat Tuhan, kami sudah terima kekuatan Tuhan, kami sudah terima kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lewat ibadah ini Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah merasakan hadirat-Mu, kami juga menerima nasihat-nasihat-Mu, menerima juga Tuhan Yesus apa yang kami mohonkan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami percaya berkat-Mu terus akan menyertai kami dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kami mau terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari kita menerima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.